Ternyata sudah hilangnya akhlak dalam diri umat manusia. Banyak kacang lupa sama kulitnya, banyak anak durhaka sama orang tuanya, banyak anak muda sudah sibuk dengan narkoba, judi online dan lain sebagainya. Banyak pemimpin tak lagi mempedulikan rakyatnya, sibuk dengan urusan sendiri memperkaya dirinya. Padahal dulu mereka ngemis datang ke kita, sekarang seolah-olah kita pula yang mengemis kepada mereka. Padahal mereka tahu kalau hutan itu mereka babat habis semuanya, mereka tahu resikonya. Tapi tetap mereka laksanakan. Lalu ketika bencana itu datang, diturunkan oleh Allah kepada kita, mereka seakan-akan cuci tangan. Semua terjadi atas izin Allah. Nabi Muhammad, Pak, sudah merasakan surga, sudah melihat keindahan surga, sudah masuk ke dalam surga, sampai di dalam surga masih ingat kepada kita rakyatnya, masih ingat kepada kita umatnya. Masa kita baru jadi kepala desa sudah lupa sama rakyatnya? Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia, ada satu hal yang selalu terbesit di dalam hati kita, yang selalu timbul menjadi pertanyaan di dalam diri kita, melihat kondisi yang akhir ini terjadi di negeri yang kita cintai ini. Bencana, musibah, malapetaka terus menghampiri negeri kita ini. Dulu 2004 tsunami di Aceh. Kemudian terjadi lagi tsunami di Lombok. Kemudian setelah itu erupsi Gunung Merapi. Kemudian datang pula COVID-19 yang membuat kita tak bisa beraktivitas di luar ruangan. Semuanya harus di rumah. Kemudian terjadi pula di provinsi tetangga kita, menghabiskan 3 provinsi sekaligus, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kemudian akhir ini terjadi pula longsor di Bandung. Timbul pertanyaan, 1 kali, 2 kali, 3 kali bencana menghampiri negeri kita ini, masih bisa kita bilang ini ujian dari Allah. Masih bisa kita katakan ini musibah dari Allah. Masih bisa kita katakan ini cobaan dari Allah. Tapi kalau dia langganan musibah, langganan malapetaka, langganan bencana, apa
betul ini musibah dari Allah? Apa betul ini ujian dari Allah? Apa betul ini cobaan dari Allah? Jangan-jangan ini sudah termasuk kategori azab yang diturunkan Allah kepada kita. Lalu muncul pertanyaan lagi. Kenapa Allah menurunkan azabnya kepada kita? Ingat, tidak mungkin ada asap kalau bukan karena ada api. Hadirin para tamu Allah yang berbahagia. Bencana datang silih berganti ke negeri yang kita cintai ini. Padahal negeri kita adalah negeri mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Lalu kenapa itu semua bisa terjadi? Ternyata sudah hilangnya akhlak dalam diri umat manusia. Banyak kacang lupa sama kulitnya, banyak anak durhaka sama orang tuanya. Banyak anak muda sudah sibuk dengan narkoba, judi online dan lain sebagainya. Banyak pemimpin tak lagi mempedulikan rakyatnya, sibuk dengan urusan sendiri memperkaya dirinya. Padahal dulu mereka ngemis datang ke kita. Sekarang seolah-olah kita pula yang mengemis kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu kalau hutan itu mereka babat habis semuanya, mereka tahu resikonya. Tapi tetap mereka laksanakan. Lalu ketika bencana itu datang, diturunkan oleh Allah kepada kita, mereka seakan-akan cuci tangan. Semua terjadi atas izin Allah. Padahal mereka tahu kalau mereka gundulkan hutan itu akan terjadi longsor, akan terjadi bencana. Lalu kenapa ketika bencana itu turun seakan-akan kita menyalahkan Allah? Padahal itu adalah perbuatan kita. Padahal Allah sudah memberikan pilihan kepada kita. Kalau kau berbuat baik, maka baik pula yang akan kita terima. Kalau engkau berbuat keburukan, berbuat kerusakan, maka kerusakan pula yang akan kita terima. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi ini untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini, kata Nabi Muhammad, hanya untuk membenahi akhlak manusia. Kalau kita cerita tentang akhlak Nabi Muhammad, tak habis satu hari untuk membahas akhlak beliau. Bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, dia diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Datang Nabi Muhammad melihat. Ketika sampai di surga, Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, menikmati keindahan surga luar biasa, Masya Allah. Sampai di dalam surga, apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bergegas ingin keluar dari surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kenapa engkau ingin segera keluar dari surga, wahai Muhammad?" Kata Nabi Muhammad, "Demi Allah, ya Allah, aku tidak akan pernah kembali lagi ke tempat ini sebelum engkau, ya Allah, berjanji kepadaku untuk membawa seluruh umatku masuk ke dalam surgamu." Luar biasa, Masya Allah. Begitu indahnya akhlak Nabi. Nabi Muhammad, Pak, sudah merasakan surga, sudah melihat keindahan surga, sudah masuk ke dalam surga. Sampai di dalam surga masih ingat kepada kita rakyatnya, masih ingat kepada kita umatnya. Masa kita baru jadi kepala desa sudah lupa sama rakyatnya? Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia.
Kemudian apalagi akhlak Nabi Muhammad yang mulia. Ketika dia hijrah ke kota Taif, Nabi Muhammad dilempar dengan batu, dilempar dengan tulang, dilempar dengan kotoran sampai berdarah pelipisnya. Sembunyi Nabi Muhammad di sebalik gunung, di sebalik bukit. Datang malakul jibal. Apa kata malaikat? Hei Muhammad, engkau tunjuk Muhammad mana bukit paling besar, aku timpakan ke masyarakat Taif, kata malaikat. Kata Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad berdoa kepada Allah? Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi penduduk Taif umat yang kelak akan menyembahmu ya Allah. Dan hampir 100% hari ini penduduk Taif beragama Muslim. Hati yang terluka saat itu berharap dakwahnya akan diterima oleh penduduk Taif, tapi dia dilempar dengan kotoran unta, dilempar dengan batu, dilempar dengan tulang. Terluka hatinya. Lalu ada pilihan datang dari malaikat. Nabi Muhammad tetap mendoakan umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui khutbah Jumat hari ini dengan memasuki bulan suci Ramadan kita dapat memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina waghfir lana hikmataka wansur alaina min hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa tazil qurba yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.